Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita berkaitan tentang mata pelajaran ekonomi, di mana kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu yang pertama memahami permasalahan pokok dari ekonomi itu, yang ketiga mendeskripsikan sistem ekonomi, dan yang ketiga yaitu menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Para peserta didik dari PKBM Mulia, baik dari paket A, B, dan C, kita akan memasuki pada pembahasan pertama, yaitu permasalahan pokok di dalam ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya. Ya. Di antaranya permasalahan pokok ekonomi klasik misalnya. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan meningkatkan hasil outputnya. Walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dimana menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Kalau tadi kita membahas tentang permasalahan ekonomi secara klasik, sekarang kita lanjut kepada permasalahan ekonomi secara modern. Apa dan beberapa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, serta untuk siapa diproduksi. Secara ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Nah, di dalam ekonomi mikro, pemerintah juga ikut campur tangan. Contohnya penetapan harga minimum untuk melindungi produsen dan penetapan harga maksimum untuk melindungi konsumen. Asumsi-asumsi ekonomi mikro. Yang pertama adalah berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Yang kedua, melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Lalu yang ketiga adalah konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Ekonomi makro sendiri mempelajari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Apa saja indikator prestasi kegiatan ekonomi makro? Yang pertama adalah neraca perdagangan, di mana ada neraca pembayaran juga. Ada pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, keadaan perubahan harga-harga atau inflasi, kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Nah, sistem ekonomi itu sendiri adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat secara tradisional. Sistem ekonomi komando yaitu keikutsertaan peran pemerintah yang dimana sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Nah, kalau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nah, di dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta yang di dalamnya maksudnya masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
Perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 33 dari Undang-Undang 1945 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sistem perekonomian Indonesia dalam penerapannya harus menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat, serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dimohon untuk terus aktif untuk melihat kegiatan-kegiatan atau pelajaran yang telah disampaikan, baik itu di kanal YouTube ataupun di Facebook, agar dapat sedikit memberikan gambaran kisi-kisi tentang persiapan ujian yang akan kita laksanakan pada bulan Maret nanti. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.